Dan kalau sudah berkunjung ke Pulau Kojadoi, rugi nih kalau saya nggak mencari. Hai! Jadi dia ini emang perusak batang pohonnya yang akan membuat pohon ini tumbang. Mata-mata. Langsung dapat. Flores memiliki bentang alam yang unik. Berada di kepulauan yang terpisah, masyarakat Kojadoi dikaruniai beragam hasil laut yang melimpah. Kalau ngomongin Flores nih emang kaya sekali akan hasil lautnya. Dan kalau sudah berkunjung ke Pulau Kojadoi, rugi nih kalau saya nggak mencari salah satu hewan ini yang biasa dinamakan. Hai, ikuti jejak saya, jejak petualang. Mencari ikan pari di momen yang tepat tidak membutuhkan banyak usaha. Para nelayan biasa menangkap ikan ini saat mereka mencari mangsa ke pinggiran laut. Untuk mencari hae atau ikan pari ini nggak perlu jauh-jauh juga dari pesisir karena dia habitatnya berdekatan dengan lamun-lamun di antara pasir juga. Jadi di sini udah banyak ya, Bang? Iya, udah. Oke, bisa langsung masuk nih kita. Bisa. Siap. Skill yang dibutuhkan untuk menangkap hewan ini adalah pernafasan yang kuat. Karena untuk mendapatkannya, kami harus menyelam bebas. Baru masuk aja udah disuguhi pemandangan laut yang indah. Terumbu karangnya cantik, ada ikan-ikan hias juga. Tapi nggak boleh terlena karena target kita ikan pari. Meskipun tidak sulit untuk mengoperasikan spear gun, melakukannya di dalam air sambil menahan nafas tetap menjadi tantangan tersendiri. Bidikan Bang Adi tepat sasaran. Ini dia, pari totol biru. Masih bergerak-gerak. Emang harus berhati-hati karena ini nih pertahanan dirinya. Ada duri di ekornya. Ini dia, ya itu dia. Tidak boleh dipegang karena bahaya sekali, bisa komplikasi dan menjadi kejang. Jadi harus berhati-hati sekali ya, Bang. Sekarang giliran saya mau coba peruntungan menembak ikan pari. Butuh kejelian mata untuk menemukan target kami kali ini. Ini dia ikan pari hasil bidikan saya. Tepat sasarannya di bagian pinggir, jadi pas tulang rawannya karena emang untuk menjaga dia tetap hidup jadi fresh gitu kalau mau dijual. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Mengolah ikan pari memang terbilang cukup rumit dan membutuhkan proses yang panjang. Nah, menu makanan hari ini adalah gulai pari asap. Dan sebelum diolah, pari ini harus dibersihkan, cukup dibelah perutnya dan jeroannya harus diambil semua. Ini saya lagi bersihkan dulu. Setelah dibersihkan, pari kemudian akan diasap. Proses ini tidak memakan waktu yang lama. Cukup sampai tekstur dagingnya menjadi lebih keras. Ini sudah cukup matang ya? Iya, kayaknya Sudah pas ini? Sudah. Oke, ini ikan pari asapnya sudah matang tapi justru tidak
terlalu matang sekali karena fungsinya kita bisa menyuir dari tulangnya saja dan menghilangkan lendir di kulitnya. Jadi ini udah pas banget untuk diolah selanjutnya. Bumbu yang telah dihaluskan selanjutnya ditumis hingga beraroma harum. Setelah ditambahkan santan, barulah suiran daging pari dimasukkan. Nggak perlu menunggu lama. Ini karena daging ikannya sudah setengah matang, jadi ditumis bersama dengan santan seperti ini cepat sekali matangnya. Dan wanginya sudah terasa. Ada wangi dari serainya juga, Mama. Aromanya yang menggoda, perpaduan gurihnya santan dan daging pari membuat saya tidak sabar untuk langsung menyantap hidangan ini. Amis ikannya, rasanya kayak ayam, tampilannya kayak ayam suwir dan rasanya seperti opor ayam. Ada perpaduan rasa gurih, wangi dari daun serainya, seru banget bumbunya. Mantap, Mama. Tidak hanya rasanya nikmat, daging ikan pari mengandung vitamin D dan omega 3, sehingga bagus bagi kesehatan tubuh. Saya ini jatuh cinta sekali dengan Pulau Kojadoi. Mencari ikan pari di perairan yang secantik itu, sejernih itu. Apalagi saya nyobain lagi salah satu makanan khas ini dengan pemandangan laut yang sangat indah. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Indonesia, negeri kaya penghasil rempah-rempah sejak berabad-abad silam. Salah satu daerah penghasil kemiri terbesar di Nusantara berada di Flores. Terletak di Kabupaten Ngada, tepatnya Kecamatan Soa, para petani memanen kemiri dari pohon kemiri yang tersebar di hutan sekitar desa. Kalau ngomongin Flores nih, memang banyak sekali persediaan kemiri yang melimpah, salah satunya di desa Waipana 1 ini. Nah, sekarang saya sama masyarakat setempat menuju ke kebun kemiri, tapi nggak cuma kemirinya aja yang bisa dimanfaatkan. Penasaran? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Waktu pemanenan kemiri dilakukan 2 kali, pada awal dan akhir tahun. Meskipun puncak panen jatuh antara bulan April hingga Mei, namun di awal-awal tahun, kemiri sudah bisa diambil hasilnya. Ini nih biji kemirinya. Kalau dari lapisan pertamanya ini mirip manggis, seperti ini bulat. Dan kalau dibuka baru deh ada kemirinya. Tapi ternyata dalamnya masih ada lagi. Ini dia lapisan terakhir. Jadi ada 3 lapis ya, Bang. Ini dia. Kemiri memiliki tekstur kulit buah yang sangat keras. Untuk memanen bijinya, warga hanya mengambil buah yang telah kering dan jatuh ke tanah. Sembari memanen biji kemiri, biasanya masyarakat juga mencari salah satu sumber protein yang terdapat di pohon kemiri. Sudah ramai-ramai di sini. Ini nih yang mau saya cari, ulat dari pohon kemiri. Udah dapat belum, Bang? Gede-gede. Ana coba lihat. Ih, mantap banget, besar sekali. Ulat kemiri ini juga dikenal dengan sebutan uret. Ulat kemiri ini merupakan fase larva dari kumbang yang disebut ampal. Ini sudah terlihat. Iya. Ini lumayan besar ya, Bang. Ini ulat pohon kemiri. Jadi digigit. Gak laku juga. Jadi dia ini emang perusak batang pohonnya yang akan membuat pohon ini tumbang, hancur, dan akan tetap tinggal di situ sampai benar-benar lapuk dan banyak sekali ini. Ulat ini memiliki capit yang tajam di bagian mulut dan mengeluarkan air liur yang dapat membuat kayu menjadi lapuk.
masih di dalam pohonnya, batang pohonnya, karena emang kubang ini bertelur di dalam batang pohon dan nantinya dia juga akan membentuk kumbang. Jadi ini masuknya ke dalam-dalam seperti ini membentuk lubang dan lumayan susah juga untuk dicari. Tidak hanya menjadi sumber makanan, kayu lapuk juga menjadi tempat berlindung ulat kemiri dari serangan predator, seperti burung. Jadi ini ada jenis ulat lain yang berada di pohon ini. Bentuknya lebih kecil dan tidak ada kakinya. Ini bisa disashimi langsung dan ternyata ini ulat ini bisa tumbuh di pohon bambu dan juga pohon kemiri seperti ini. Iya. Bang, coba. Langsung Berani aja. nggak? Berdua. Oke, Berdua, coba ya. Dimakan. Pakai mata-mata. Ada rasa lemaknya, Ya. tapi nggak terlalu pekat. Beda sama ulat turi. Terus ada rasa manis-manisnya juga. Jangan pindah. Seger sih. Tidak. Ternyata bisa dimakan juga ya mentah. Ya. Enak. Nah bang, Ya. bang kok diem aja bang? Sialan. Abang nggak apa-apa kan? Enak. Enak. Berbeda dengan ulat bumbung, ulat ampal harus diolah terlebih dahulu sebelum bisa dikonsumsi. Udah banyak sekali nih. Terkumpul sangat banyak dan pastinya udah cukup banget untuk kita olah jadi makanan hari ini di kuah santan ya anaknya. Ya. Sudah tidak sabar. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Bagi sebagian masyarakat negeri ini, ulat merupakan salah satu sumber protein hewani yang mudah untuk didapatkan. Nah ini nih menu masakan hari ini namanya pate kuah santan. Tentunya dengan bumbu-bumbu yang sederhana. Dan yang paling penting santannya lagi disiapin sama Bang Vincent. Ulat kemiri yang saya olah ini memiliki kulit yang cukup keras. Merebusnya selama 15 menit dapat membantu melunakkan tekstur kulit ulat ini. Ini udah matang ya, Maria? Ya. Oke, kita kurangi airnya dulu. Ayo Bang, bantu saya Bang. Ya, pelan-pelan. Oke. Tidak membutuhkan beragam bumbu untuk memasak pate veo ini. Wangi sekali. Nih sudah matang ya Bang? Nggak perlu lama-lama, ini sudah mendidih sekali. Semua bumbu dan santan sepertinya sudah tercampur dan meresap. Jadi bisa langsung kita angkat aja ya Bang? Ya. Oke, mari. Pate veo ini merupakan salah satu olahan sederhana warga Soa kala beraktivitas di kebun atau hutan-hutan. Ini mantap banget, bumbunya meresap dengan sempurna, apalagi rasa dari santannya itu menambah gurih dalam masakan ini. Dan kalau menurut saya, pas sudah dimasak seperti ini, apalagi tadi direbus ya, ada rasa airnya itu pecah gitu di mulut pas dikunyah. Habitatnya yang masih alami membuat ulat ini tergolong aman untuk disantap. Luar biasa sekali ya alam kita ini. Ulat yang menjadi pengganggu pohon kemiri bisa diolah menjadi cita rasa yang berbeda seperti ini dan luar biasa nikmat. Petualangan saya ini lengkap banget kalau udah ke suatu daerah dan nyobain kuliner ekstrimnya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Langsung dapat. Keberagaman suku yang terdapat di Nusantara membawa warna dengan aneka tradisi yang dimiliki. Pulau Flores menjadi salah satu daerah yang memiliki kekayaan adat tradisi yang masih terwariskan hingga sekarang. Daerah dengan suku yang beragam dengan total 9 suku tercatat. Suku Ngada
termasuk dalam 9 suku yang tercatat, mendiami pulau dengan luas lebih dari 15.000 km persegi ini. Oke, ini saya sudah berpakaian adat lengkap di Desa Boymari. Di sini kita akan memulai upacara reba, tapi belum dimulai nih rangkaian acara utamanya karena kita masih memancing dengan tarian Oibui. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Upacara reba dari suku Ngada menjadi tradisi yang ditunggu-tunggu, yaitu perayaan Tahun Baru Adat Ngada dengan kemeriahan tarian dan jamuan kuliner khasnya. Gelaran upacara reba yang saya ikuti kali ini berada di Desa Langa, Kecamatan Bajawa. Oke, ini semakin lama ritmenya akan semakin kencang lagi dan harus mengikuti ya, harus tepat juga. Dan di tengah-tengah sini ada yang membawa juga batang jagung ada sebagai simbol berkah atas panen yang melimpah. Selain merayakan Tahun Baru Ngada, reba dimaknai sebagai bentuk penghormatan leluhur, rasa syukur atas hasil panen, serta permohonan untuk hasil yang lebih baik lagi. Jadi walaupun terlihat mudah, tapi ada aturan yang harus diikuti, langkahnya harus benar-benar tepat. Kalau maju kita langkah kanan dulu baru kiri, dan waktu mundur kiri baru kanan. Tarian dan nyanyian Oui ini tidak bisa dilakukan sembarangan karena memiliki makna mendalam. Tarian ini dipimpin tetua suku yang membawa tuba atau tongkat berhiaskan bulu kambing berwarna putih. Selama tarian Oui berjalan, para penari akan melakukan istirahat secara berkala. Oke, ini sembari beristirahat dari menari, saya mau bantuin mama-mama ini membagikan piring untuk nanti kita bersama-sama makan bersama. Kampung yang merayakan pesta adat menunjuk salah satu rumah adat untuk menjadi tuan rumah. Tuan rumah bersama dengan warga lain saling bergotong royong menyiapkan santapan bagi para penari. Ini saya ikut makan bersama, padahal lauknya simpel sekali, cuman ayam dicampur dengan kelapa, tapi luar biasa sekali nikmat. Terasa sekali kebersamaannya karena ini memang momen yang cuman diadakan 1 tahun sekali ya, kekeluargaan seperti ini. Rangkaian acara reba selanjutnya diselenggarakan di loka atau tempat yang disakralkan. Loka inilah yang akan menjadi titik kumpul para warga dari berbagai kampung sebelum perburuan ayam dimulai. Jadi sembari menyusuri hutan, para warga ini memanfaatkan dahan-dahan dari pepohonan untuk tongkat kayu yang digunakan untuk berburu nanti. Perburuan ayam masih dilakukan dengan cara tradisional. Bermodalkan tongkat kayu ini, para pemuda akan menyerbu ayam dari kampung ke kampung. Ngikutinnya susah kalau lincah sama ayam. Kalau biasanya perburuan dilakukan di hutan, kali ini kami justru melakukannya di dalam kampung. Apabila terlihat ayam melintas, para pemuda akan langsung berlari mengepung dan melempar ayam menggunakan tongkat. Ayam yang berhasil ditangkap saat perburuan merupakan bentuk sumbangsih para warga untuk memeriahkan upacara Reba Langa. Langsung dapat. Luar biasa memang ya. Semangatnya masih kencang banget padahal ini kampung terakhir. Perburuan ayam pun ditutup dengan melemparkan alat buruan sebagai bentuk euforia atas hasil yang didapat. Oke, itu simbolis ya Pak ya. Karena namanya lempar ayam, simbolis terakhir. Makanya di sini tuh tekniknya untuk berburu ayam adalah dilempar menggunakan kayu yang kita dapat dari hutan tadi. Emang seru banget.
Ini saya sedang bantuin bapak-bapak membakar ayam. Ini unik sekali ya, ayamnya langsung dibakar beserta kulit bulunya, baru kita cabut-cabut. Nanti ini akan disantap bersama-sama ya, sembari mama sedang memasak bahan makanan. Tidak hanya perempuan yang bertugas menyiapkan hidangan ayam. Kaum lelaki juga membantu membersihkan bulu dan memotong ayam. Nah ini nih ayam yang sudah dibakar, jeroannya juga sudah dipisahkan. Sekarang saya lagi potong-potong kecil-kecil. Harus kecil supaya sampai ke semua orang. Potongan daging ayam selanjutnya dimasak dalam wajan besar bersamaan dengan bahan lainnya. Ini saya bantu Mama Linda memasak ayam tadi, daging ayam dicampur dengan sayur daun viso. Jadi daun viso ini selalu digunakan dari nenek moyang dulu sampai sekarang karena sedap ya Mama. Kuliner yang menggunakan bahan daun viso ini disebut juga sebagai uta viso. Viso merupakan sebutan untuk tanaman rimpang atau lebih akrab dikenal sebagai temu ireng. Yang paling ditunggu-tunggu acara makan-makan ya. Sudah lapar kan Kak? Ya, sudah lapar. Jadi memang kita menunggu sambil nasinya disajikan karena harus adil ya, kalau kita ambil sendiri-sendiri habis nanti. Bambu pun disulap menjadi piring yang dapat digunakan untuk 3 orang sekaligus. Enak banget ya Kak? Iya. Ini rempah daunnya, daun viso, rasa banget seger, apalagi ada campuran gurih dari parutan kelapa. Iya. Meskipun hanya berupa sajian sederhana, setiap warga suku Ngada menyantap dengan lahap. Rasa gotong royong untuk kesuksesan rangkaian reba ini pun terasa kental. Tradisi berburu ayam di Bajawa ini adalah sebagai kearifan lokal sekaligus simbol bahwa upacara reba akan dimulai. Dan senang banget saya bisa mengikuti rangkaiannya dari mulai berburu, masak, dan makan bersama-sama seperti ini. Rasanya saya sangat diterima dan mempunyai keluarga baru. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Oke. Bagi para penggemar kopi, biji kopi yang dihasilkan Flores memiliki kualitas juara. Memiliki ketinggian 700 meter di atas permukaan laut, daerah Pemo menjadi salah satu sentra penghasil kopi Arabica khas Pulau Flores. Berada di kaki Gunung Kelimutu, desa ini memiliki pemandangan indah bernuansakan perkebunan kopi. Nah, karena kita ini berada di dataran tinggi, jadi memang banyak sekali tanaman yang tumbuh subur, salah satunya kopi. Dan uniknya, di sini kopinya itu nggak berada di satu tempat aja, berpencar-pencar, makanya kita carinya harus pindah-pindah. Pemanenan kopi di daerah ini masih mengandalkan kebun-kebun kecil milik warga dan belum diproduksi secara massal. Kita sudah dapat beberapa biji kopi dan emang nggak seberapa banyak ya, karena banyaknya itu pada saat musim kemarau. Yang penting ini cukuplah untuk konsumsi sehari-hari. Makanya selain bijinya kita mau cari daun juga ya Mama? Iya. Habis ini kita mau cari daun kopi. Ayo Mama, kumpulkan dulu. Selain memetik bijinya, masyarakat Pemo di Kabupaten Ende juga memiliki kearifan unik dalam memanfaatkan daun kopi. Oh ini Mama masih muda? Iya, itu bisa. Tidak bisa? Iya, nanti dia pahit. Oh gitu, jadi emang kita cari daun-daunnya tuh harus daun muda, Iya, tapi iya. kalau yang di bawah-bawah Jangan terlalu ini muda. Iya, terlalu itu muda. nanti pahit, iya.
terlalu muda jadi pahit. Harus yang pas seperti inilah. Jadi yang di atas ya Mama. Iya. Mana lagi nih Mah? Daun bagian pucuk memiliki kandungan kafein yang lebih tinggi sehingga terasa pahit, sehingga belum bisa dimanfaatkan. Aduh. Maaf ya Mama. Oke. Paduan manjat dan pull up. Oke, di mana Mama? Pada umumnya, perkebunan kopi memiliki pohon-pohon yang cenderung rendah untuk memudahkan proses pemanenan. Namun di Desa Pemo, pohon kopi dibiarkan tumbuh dengan ketinggian yang bervariasi. Wah, udah lumayan banyak ya Mama. Daun kopi ini yang enaknya dimasak jadi apa Mas? Utak kopi. Utek kopi. Oke, jadi setelah ini kita akan mengolah daun kopi ini menjadi masakan khas Desa Pemo. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Olahan sayur daun kopi merupakan kuliner yang lazim dijumpai ketika berkunjung ke Flores. Bahan baku yang melimpah dan cita rasa yang lezat menjadi alasannya. Oke, ini kita udah sampai di rumah adat Desa Pemo dan memang biasanya masakan utek kopi ini dimakan bersama-sama. Jadi kali ini kita akan masak dan makan bersama-sama juga. Mengolah sayur daun kopi atau yang biasa disebut ute kopi hanya memanfaatkan bumbu dapur sederhana. Selain meminimalisir rasa pahit dengan potongan kecil seperti ini, tekstur daun akan lebih cepat lunak saat dimasak. Bang, gimana? Sudah mendidih kan? Sudah. Bisa masuk beras ya? Ute kopi ini dimasak bersamaan dengan beras coklat. Beras tanpa proses penggilingan ini mengandung lebih banyak nutrisi dibandingkan beras putih biasa. Setelah air mendidih, bumbu halus dan santan pun dimasukkan. Nah, setelah tekstur berasnya ini sudah mulai lembek, waktunya kita masukkan daun kopi. Supaya teksturnya tidak hancur, daun kopi dicampur ke dalam kuali sebelum sayur ini diangkat. Sepertinya udah mendidih semua ya Bang. Teksturnya sudah mulai mengental dan wangi juga. Emang tepat ini sekarang waktunya diangkat. Kalau terlalu lama bakalan pahit juga ya Bang. Oke, mari kita angkat Bang. Sayur daun kopi biasa menjadi menu sarapan warga lokal. Kafein yang terkandung di dalamnya memberikan energi lebih untuk memulai aktivitas. Kalau dari nasinya itu mirip ketan, jadi nggak terlalu halus sekali. Mantap banget pas dimakan bareng dengan daun kopinya. Dan kalau daun kopinya ini ada rasa wanginya ya. Sedikit pahit tapi nggak terlalu pahit mungkin karena tadi diiris tipis-tipis juga. Mantap. Daun kopi juga memiliki beragam nutrisi, antara lain antioksidan dan vitamin B yang baik bagi tubuh. Alam ini emang udah menyajikan banyak sekali ya. Dari pohon kopi nggak cuma bijinya aja yang bisa diolah, daunnya pun bisa menjadi sajian nikmat seperti ini. Dan saya senang banget bisa ngerasain langsung makanan khas Desa Pemo dan makannya bareng-bareng seperti ini luar biasa. Suasananya semakin hangat. Ikuti jejak saya, jejak petualang.